Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmadani dari kelas 10 Kuliner A dari SMK Sahid Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Pernah ngerasa bingung kenapa harga kebutuhan pokok naik? Atau penasaran kenapa usaha kecil bisa bertahan sementara cari kerja makin susah? Semua itu ada hubungannya dengan ekonomi. Dan ternyata ekonomi itu bukan cuma urusan negara atau pengusaha besar. Ekonomi itu dekat banget sama kita di kehidupan sehari-hari loh. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ekonomi bukan hanya soal uang, tapi soal keputusan. Setiap kali kita memilih antara dua hal, menabung atau belanja, makan di rumah atau di luar, itu merupakan kita sedang berperilaku secara ekonomi. Tujuan utama ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan, baik secara individu, masyarakat, maupun negara. Peran pasar dalam ekonomi. Pasar bukan sekedar tempat jual beli seperti pasar tradisional. Dalam ekonomi, pasar adalah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang, jasa, atau faktor produksi. Fungsi pasar antara lain yaitu menentukan harga barang dan jasa, menyediakan informasi tentang kebutuhan, mendorong efisiensi dan inovasi melalui persaingan. Sistem ekonomi. Pasti setiap negara punya sistem ekonomi yang berbeda, tergantung pada ideologi dan kondisi negaranya. Berikut macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem tradisional. Berdasarkan adat, umumnya di pedesaan. Yang kedua, sistem pasar. Mekanisme pasar murni tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada sistem komando, yaitu pemerintah mengatur semua kegiatan ekonomi. Yang terakhir, ada sistem campuran, gabungan antara pasar bebas dan intervensi negara, seperti di Indonesia. Ada UMKM. Apa sih kepanjangan dari UMKM itu? Yaitu usaha mikro kecil dan menengah, merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Kenapa sih UMKM itu penting? Yang pertama, menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Yang kedua, fleksibel, cepat beradaptasi dengan kondisi pasar. Yang ketiga, UMKM berperan besar dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kestabilan ekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi. Terus, kita akan membahas tentang ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro fokus pada individu atau perusahaan, maka ekonomi makro melihat gambaran besar dari perekonomian suatu negara. Beberapa indikator penting dalam ekonomi makro. Yang pertama ada PDB. Apa sih PDB itu? Yaitu PDB adalah produk domestik bruto, ukuran total output ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang ketiga, ada pengangguran, jumlah orang yang siap bekerja tapi tidak punya pekerjaan. Selanjutnya, keseimbangan neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi tahunan. Ekonomi makro sangat penting untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Terus ada inflasi nih. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi bisa bermacam-macam. Yang pertama ada permintaan naik, barang banyak dicari tapi stok terbatas. Yang kedua, biaya produksi naik, harga bahan baku atau upah naik. Yang ketiga, kebijakan moneter. Dampak inflasi yaitu mengurangi daya beli masyarakat, mengganggu perencanaan usaha. Pemerintah biasanya mengendalikan inflasi lewat kebijakan subsidi pada barang-barang penting. Nah, sebelum kesimpulan, ada pengangguran nih. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang mampu dan mau bekerja tidak bisa mendapat pekerjaan. Dampak dari pengangguran yaitu menurunnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan sosial. Solusi pengangguran antara lain yaitu pelatihan tenaga kerja, mendorong investasi dan UMKM,
pendidikan vokasi, dan pembangunan proyek padat karya oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, ekonomi bukan hanya soal angka atau teori. Ekonomi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir saat kita belanja di pasar, membuka usaha kecil, atau melihat berita tentang harga BBM naik. Dengan memahami ekonomi, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Kita memahami peran pasar, UMKM, dan kebijakan pemerintah. Sekian materi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.